Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Ersen Nadila, saya Vidya Safitri, saya Nindya Isa Agata akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul potongan pembelian. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEI, MEC Dev, selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Inilah PowerPoint yang akan kami persembahkan. Potongan pembelian. Potongan pembelian adalah harga pokok persediaan yang diuraikan bentuk dan nominalkan pengurangannya. Bisa berbeda-beda, bergantung pada kebijakan sebuah perusahaan. Hak untuk menentukan beberapa potongan pembelian pun sepenuhnya keputusan pihak perusahaan. Namun, pada waktu tertentu, semisal ketika ada perjanjian kerjasama jangka panjang antara pembeli dan penjual, bisa saja sejak awal perjanjian, mereka menyepakati besaran potongan pembelian ketika memenuhi syarat tertentu. Potongan pembelian ini harus dicatat dalam jurnal pembelian agar laporan keuangan tetap rapi. Caranya bisa berupa: pertama, pencatatan pembelian dengan harga neto, dan kedua, pencatatan pembelian pada bagian utang dicatat neto maupun utang dicatat bruto. Cara menghitung potongan pembelian. Berikut ini ada dua metode yang bisa digunakan dalam menghitung potongan pembelian atau potongan tunai, antara lain ialah: pertama, 2/10 N/30, artinya potongan sebanyak 2% dihitung dari harga faktur untuk pembayaran dalam waktu 10 hari sesudah tanggal faktur yang harus dibayar dan dalam batas waktu 10 hari sesudah tanggal faktur. Kedua, 2/10, 1/5 N/30, artinya bahwa potongan sebanyak 2% untuk waktu pembayaran waktu 10 hari sesudah tanggal faktur, untuk potongan 1% jika pembayaran sesudah 10 hari namun tidak melewati 15 hari dari tanggal faktur, dan neto wajib dibayar dalam batas waktu 30 hari dari tanggal faktur tersebut. Untuk jurnal pembelian, ada waktu dalam jurnal pembelian perlu ada kolom yang memuat waktu terjadinya transaksi pembelian. Ada nama. Kolom berikutnya adalah tempat nama supplier atau kreditur yang melakukan transaksi pembelian secara kredit. Ada checklist. Kolom berikutnya adalah tempat nama supplier atau kreditur yang melakukan transaksi pembelian secara kredit. Ada saldo. Kolom untuk mencatat saldo untuk terkait dengan pembelian barang, saldo rekening. Pada kolom ini catat nomor kode rekening atau biasanya disebut juga dengan kode akun untuk memudahkan proses pindah buku. Ada pembelian kredit. Kolom pembelian kredit yang tidak termasuk dalam pembelian barang dagangan, contoh apabila membeli perlengkapan secara kredit. Berikut ini terdapat contoh transaksi yang bisa menggambarkan penjelasan di atas. Ada transaksi: telah dibeli barang dagangan pada tanggal 4 November 2018 dengan harga faktur sebesar 600.000. Dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Selain itu, perusahaan juga membayar hutang pada 13 November 2018. Maka didapat potongan pembelian tersebut sebesar 2%. Pembelian dicatat dengan harga bruto. Contohnya seperti ini. Potongan akan diberlakukan apabila ternyata perusahaan membayar utang lewat tanggal 13 November 2018 dan membayarkan tetap seharga 600.000, dan berikut pencatatan jurnalnya. Pembelian dicatat dengan harga neto. Di bawah ini terdapat cara mencatat utang dalam akuntansi sesuai jumlah neto maupun di jumlah bruto. Caranya antara lain yakni, itu caranya di situ ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya potongan pembelian. Menurut Harry 2014, 110 sampai dengan 111, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya potongan pembelian, yaitu: 1. Persyaratan kredit. Pastikan bahwa pembayaran utang memang telah dilakukan dalam periode potongan seperti yang tercantum pada persyaratan kredit, termasuk besarnya persentase potongan tunai. Yang kedua, retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Potongan pembelian didasarkan pada nilai tagihan setelah dikurangi dengan retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Jika ada, dapat disimpulkan bahwa dalam menghitung besarnya potongan pembelian harus memperhatikan persyaratan kredit dan retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Di sini juga ada fungsi dari potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai
tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual, biasanya sehubung dengan penerapan pembayaran, misalnya pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.